Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridhonya kita semua bisa berkumpul ya dalam acara belajar bersama kali ini. Dan kali ini kelompok kami akan membicarakan atau mendiskusikan, menjelaskan mengenai SKBDN atau The Local LC. Nah, di sini izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 1, lalu anggota kami ada 8 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Kania, kemudian ada Dimas, ada teman-teman kita, ada Nisa, ada Disha, ada Revi, kemudian ada Jihan, Alma, dan Alvin. Nah, baik, akan saya jelaskan dulu apa sih SKBDN itu. Ya, jadi seperti yang kita tahu bahwa pengertian SKBDN jadi begini. Dalam hal lalu lintas perdagangan antar wilayah maupun antar kota, pasti ada dong jaminan pembayaran atas barang-barang yang diperdagangkan. Nah, baik itu dari sisi penjualnya maupun dari sisi pembelinya. Itu harus sama-sama saling percaya, trust. Nah, penjual itu perlu kepastian pembayarannya dan wajib provide barang atau jasa yang sesuai sama agreement sebelumnya dengan pembeli. Nah, pihak pembeli juga butuh kepastian bahwa barang yang gua beli itu harus sesuai sama apa yang udah disetujuin antara pembeli sama penjualnya. Dan saya wajib bayar barang atau jasa yang sudah dibeli. Nah, di SKBDN ini, SKBDN itu adalah jasa perdagangan yang diberikan oleh bank untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri atau kan local LC namanya. SKBDN ini prinsipnya itu sebenarnya sama kayak LC gitu ya, letter of credit yang digunakan dalam perdagangan luar negeri. Nah, yang jadi pembedanya itu adalah dari wilayah pabeannya sama valuta yang dipakai, rupiah atau asing. Nah, kalau misalkan SKBDN itu dipakai dalam negeri dengan valuta rupiah. Nah, sedangkan kalau LC itu berlaku untuk seluruh dunia dan ya bervaluta asing. Nah, bank yang menerbitkan SKBDN akan kasih jaminan pembayaran ke cabang atau bank lain. Untuk apa? Ya, untuk bayar sejumlah uang tertentu yang sudah ditentukan dalam SKBDN-nya. Nah, di sini ada istilah namanya bank penerbit dan bank pembayar. Jadi kalau bank penerbit itu adalah bank nasabah pembeli barang. Kalau bank pembayar itu adalah bank penjual barang. Nah, kalau kita lihat di peraturan BI, PBI, Peraturan Bank Indonesia nomor 5 garis miring 6 garis miring PBI tahun 2003 tentang SKBDN. Nah, SKBDN itu adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis aplikan yang mengikat issuing bank untuk 3 hal ya. Yang pertama itu melakukan pembayaran kepada penerima atau mengaccept dan bayar wesel yang ditarik oleh penerimanya. Nah, yang kedua itu kasih kuasa, memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran ke penerima atau mengaccept dan bayar wesel yang ditarik oleh penerima. Nah, yang terakhir itu memberikan kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN itu dipenuhi. Nah, karena ada jaminan dari bank penerbit SKBDN untuk melakukan pembayaran kepada nasabah penjual barang sesuai dengan jumlah yang udah ditentuin di SKBDN dan dokumen lainnya, nah, maka nasabah tersebut punya landasan hukum yang kuat ya untuk yuk kita transaksi penjualan barang atau jasa misalnya. Nah, bank yang nasabahnya adalah nasabah pembeli barang punya hak dong untuk menagih sejumlah uang tertentu atas pembelian barang atau jasa yang udah disepakati antara penjual dan pembelinya itu sendiri melalui setoran jaminan atas SKBDN yang diterbitkannya. Nah, maksudnya bank itu menerbitkan SKBDN itu adalah untuk provide jaminan secara tertulis berlandaskan hukum untuk melakukan pembayaran kepada pihak penjual barang mengaccept
mengaccept atau menegosiasi vessel-vessel yang ditarik oleh penjual dan memberikan kuasa ke bank lain untuk pembayaran misalnya, atau mengaccept atau menegosiasi vessel-vessel tersebut tadi. Nah, di sini bank penerbit SKBDN itu bisa banyak dapat benefit gitu. Nah, pastinya bisa memperluas jaringan pelayanan kepada masyarakat sebagai perantara perdagangan dan sekaligus mendapatkan tambahan pendapatan berupa komisi dan sumber dana, yaitu setoran jaminan namanya. Nah, next. Nah, ini ada istilah-istilah lain yang memang terkait sama SKBDN. Kalau ada istilah-istilah ini nanti bakal kita sering temuin kalau kita belajar lebih lanjut atau kita bergelut di dunia SKBDN. Nah, agak banyak ya. Jadi yang pertama itu ada issuing bank, yaitu bank pembuka. Jadi bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaannya aplikan. Itu satu. Nah, yang kedua ada advising bank, bank penerus, yaitu bank yang meneruskan SKBDN kepada beneficiary atau penerima. Nah, di sini juga ada nominated bank atau bank tertunjuk, yaitu bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi wesel atau negotiation. Nah, terus di sini ada confirming bank atau namanya bank pengkonfirmasi. Jadi dia ini adalah bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaccept atau mengambil alih wesel yang ditarik atas SKBDN itu sendiri, SKBDN tersebut. Nah, kemudian di sini ada negotiating bank ya. Artinya bank yang doing negosiasi, melakukan negosiasi. Nah, kemudian di sini ada paying bank. Nah, di sini itu adalah bank yang melakukan pembayaran kepada beneficiary atas penyerahan dokumen yang sudah disyaratkan dalam SKBDN. Next, we have bank reimburse atau reimbursing bank namanya. Itu bank yang ditunjuk oleh bank pembuka untuk melakukan reimbursement kepada bank pembayar. Nah, kemudian di sini ada remitting bank atau bank pengirim namanya. Ini adalah bank yang mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada bank pembuka. Nah, bank transfer itu adalah bank yang atas permintaan beneficiary itu melaksanakan pengalihan SKBDN atau transferable SKBDN. Nah, baik sebagian maupun semuanya kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Nah, di sini ada bank tertarik. Apa itu? Jadi, bank tertarik itu adalah bank yang wajib harus melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik padanya. Kemudian di sini ada accepting bank, yaitu bank yang melakukan akseptasi wesel SKBDN. Di sini ada negotiation. Nah, negosiasi maksudnya di SKBDN itu adalah pengambil alihan wesel dan atau dokumen oleh bank dengan pembayaran. Nah, aplikan di sini adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk yuk kita buka SKBDN. Nah, sementara kalau beneficiary itu beda. Kalau beneficiary itu orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran. Nah, di sini janji tertulis, the written promise, itu maksudnya janji bank yang bisa dilakukan dengan surat, SWIFT, ya, telex maupun sarana lainnya yang menurut itu sah-sah aja gitu di praktik perbankan gitu. Nah, biasanya jika kita bicara soal working days-nya perbankan, hari kerja perbankan itu adalah hari kerja bank yang mulainya itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kecuali kalau hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, istilah-istilah ini kami jelaskan dari Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 Nomor 5 garis miring 6 garis miring PBI tahun 2003 tentang SKBDN itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis SKBDN. Mungkin yang terdengar familiar itu site sama usance ya. Tapi selain itu sebenarnya ada lagi. Nah, di sini ada 5. Ada yang based on publication berdasarkan penerbitannya,
ada yang based on the right to collect on the SKBDN value. Jadi berdasarkan hak tagih atas nilai SKBDN ya. Nanti ada namanya transferable SKBDN, SKBDN yang bisa dialihkan, pengalihan SKBDN. Nah, nanti ada based on the payment guarantee. Jadi berdasarkan jaminan pembayarannya itu SKBDN-nya ada apa. Terus habis itu kalau dari prakteknya based on the practice of its implementation. Ada jenis SKBDN, nanti ada lagi, terus ada yang based on the payment tenor dari berdasarkan tenor pembayarannya. Nah, seperti apa? Jadi saya jelaskan yang 4-nya dulu. Yang pertama, jenis SKBDN dari publication-nya, berdasarkan penerbitannya. Itu ada SKBDN yang nggak bisa diubah atau dibatalkan ya, selama jangka waktu berlakunya SKBDN. Tanpa persetujuan dari bank pembuka, bank pengkonfirmasi kalau ada ya, dan penerima. Nah, yang kedua di sini kita punya transferable SKBDN. Nah, dia masuk ke berdasarkan hak tagih atas nilai SKBDN ya. Artinya pengalihan SKBDN yang bisa dialihkan. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian ada based on the payment guarantee. Jadi berdasarkan jaminan pembayarannya ada SKBDN yang dikonfirmasi, yaitu dalam penerbitan SKBDN nanti meminta bank lain untuk ikut menjamin kewajiban bank pembuka melalui pengikatan dirinya sejak saat menambahkan konfirmasinya pada SKBDN. Nah, kalau dari prakteknya ada jenis SKBDN yang kita bedakan berdasarkan cara pengambil alihannya sama reimburse-nya. Nah, kalau dari cara pengambilannya itu ada dua, ada yang restricted sama yang unrestricted. Jadi mereka vice versa, jadi saling berkebalikan gitu ya. Nah, jadi kalau restricted itu artinya SKBDN yang membatasi atau menentukan bank yang bisa ngelakuin pembayaran, negosiasi ya atau akseptasi atas wesel yang ditarik berdasarkan SKBDN itu sendiri. Nah, kalau kalau unrestricted ya berarti kebalikannya restricted ya. Gampangnya gitu. Nah, terus di sini kalau dari cara reimburse-nya ada dua macam, ada clean, ada yang dokumentari. Bedanya di mana? Jadi kalau yang clean reimbursement itu artinya SKBDN yang mensyaratkan penagihan pembayarannya dilakukan kepada bank reimburse jika dokumen sudah memenuhi syarat SKBDN tanpa penerimaan dokumen dulu untuk bank pembuka. Nah, kalau misalnya dokumentary reimbursement itu adalah SKBDN yang mensyaratkan penagihan pembayarannya itu dilakukan kepada bank pembuka jika dokumen sudah memenuhi syarat SKBDN dan dokumen terlebih dahulu diterima oleh bank pembuka. Nah, kemudian yang biasa kita kenal di sini kita punya set SKBDN sama usance SKBDN ya. Nah, ini berdasarkan tenor pembayarannya ya. Jadi pada prinsipnya SKBDN itu dia irrevocable atau artinya ya lu nggak bisa batalin gitu. Nah, kecuali ada persetujuan dulu dari bank pembuka, bank pengkonfirmasi dan penerima. Jadi issuance SKBDN atau penerbitan SKBDN, pembukaan SKBDN itu bisa dua ya kan. Jadi ada yang bisa dibatalin sama ada yang nggak bisa dibatalin. Nah, kalau SKBDN yang bisa dibatalin itu adalah transaksi yang sifatnya bersyarat atau kelanjutan transaksinya ini itu will depends on bank penerbit, bank pengkonfirmasi dan penerima juga pastinya. Nah, terus kalau yang nggak bisa dibatalin itu SKBDN-nya adalah transaksi yang bersifat komitmen. Jadi udah pasti, udah ada kepastian dan nggak bisa diubah gitu. Nah, terus dua-duanya ini bakal dicatat di akuntansi kalau di SKBDN gitu ya. Nah, bakal dicatat di pertama itu rekening administratifnya SKBDN itu sendiri dan atau tidak bisa dibatalkan ya dan masih berjalan ya karena kan dalam rangka perdagangan dalam negeri gitu. Nah, kali ini saya akan menunjukkan contoh transaksinya lewat file PDF untuk site SKBDN-nya aja. Sebelumnya saya jelaskan dulu site SKBDN itu apa. Jadi artinya kalau site SKBDN itu artinya SKBDN atas unjuk. Kapanpun diunjukkan SKBDN itu bisa dicairkan.
Nah, bisa dicairkannya itu sepanjang hasil konfirmasi sudah memberikan kepastian setoran jaminan penuh. Nah, di sini harus dicantumkan secara jelas ya, nggak boleh setengah-setengah gitu. Harus dicantumkan secara jelas persyaratan pembayaran atas unjuknya seperti apa, biar nggak bingung. Nah, saya stop share dulu. Bentar. Saya oke, kasih contohnya. Nah, baik, ini transaksi yang sudah jadi ya, pencatatan yang sudah jadi. Baik, jadi untuk kasusnya itu untuk site SKBDN dulu. Site SKBDN saja, sorry. Jadi contohnya gini, misalnya Imagine if you're mine, jadi ada PT Jaya Abadi, nasabahnya Bank BCA Bandung. Mau beli semen 100.000 sak at 30.000 rupiah gitu ya, ke PT Holcim di Cilacap. Nasabahnya Bank BCA Cilacap, ceritanya. Ya makanya ya udah jelas PT Holcim itu minta si PT Jaya Abadi buka site SKBDN gitu ya. Nah, tanggal 12 April tahun 2006 misalnya. Nah, PT Jaya Abadi buka site SKBDN, setoran jaminan penuh ya kepada Bank BCA Bandung. Nah, setoran jaminannya itu beban gironya ya katakan omong kosong 2,5 M, 2,5 miliar rupiah. Sisanya tunai. Nah, terus Bank BCA itu memungut komisi penerbitannya misalnya 5 juta rupiah dengan ongkos kawat misalnya 300.000 rupiah. Komisi dan ongkos kawat itu misalnya dibayar cash, nih bayar tunai sama si PT Jaya Abadi. Nah, gimana transaksinya? Transaksinya gini. Jadi di sini kita catat dulu pertama di Bank BCA Bandung. Ini kan ada Bank BCA Bandung, ada Bank BCA Cilacap gitu ya, sama-sama bank tapi yang satu di Bandung, yang satu di Cilacap. Beda ya, cabang beda. Nah, pertama di pencatatan di bank penerbit. Jadi Bank BCA Bandung ini sebagai bank penerbit. Nah, kalau pencatatannya kan harus ada dua nih. Kalau di rekening administratif SKBDN itu yang pertama tetap tanggalnya tulis dulu 12 bulan 4 tahun 2006 ya. Nah, itu akunnya ditulis dulu rekeningnya ya. Site SKBDN tidak bisa dibatalkan dan masih berjalan karena dalam rangka tadi perdagangan dalam negeri. Ya, tulis di kreditnya debit strip 0 itu 3 miliar rupiah. Dapat dari mana? Ya, dapat dari mana tadi? 30.000 rupiah ya. Itu dikali sama kan dia mau beli semen 100.000 sak semen, berarti 100.000 sak itu dikali sama 30.000 rupiah dapat di kredit, taruh. Nah, terus kalau di rekening realnya atau efektifnya itu kalau di eksekusi pembayaran di bank penerbit. Nah, pas bayar itu jadi beda, tentu saja beda akunnya, tapi tanggalnya tetap sama. Nah, kita punya di sisi debit ada kas, giro PT Jaya Abadi, terus di sebelah kreditnya itu ada setoran jaminan SKBDN, komisi, sama ongkos kawat. Nah, dari yang diketahui dulu, misalnya ongkos kawat di sini kan 300.000 dari mana? Dari soal, udah diketahui. Terus komisi 5 juta dari mana? Dari soal, udah diketahui. Setoran jaminan SKBDN ya dari atas tadi yang 30.000 rupiah dikali 100.000 sak semen. Nah, ini ditotalin semua dulu karena biar nanti kita ketemu si kasnya berapa. Nah, biar dapat si 505.300.000 rupiah. Ya kan? Nah, terus giro PT Jaya Abadi itu 2,5 miliar rupiah. Dapat dari mana? Ya diketahui dari soal. Kan tadi bilangnya setoran jaminannya itu beban giro 2,5 miliar rupiah, sisanya tunai. Nah, kita taruh lah di situ. Maka total kredit yang di sini kita kurangkan dengan 2,5 miliar, dapatlah si kas. Nah, gimana kalau di Bank BCA Cilacap? Kalau di Bank BCA Cilacap itu gini, jadi pencatatannya di rekening administratif kita punya tanggalnya sama ya. Nah, SKBDN tidak bisa dibatalkan dan masih berjalan. Itu 3 miliar rupiah. Nah, di debit, jadi kreditnya strip kosong. Nah, jadi kalau yang di Bandung itu jadi kredit, dan sekarang di debit, nggak boleh sama ya karena beda. Nah, terus di rekening real di efektifnya itu ya tinggal tutup aja kan. Jadi di setoran jaminan SKBDN tetap ya nggak boleh beda ya. Karena setoran jaminannya penuh. Kecuali nanti kalau misalnya nggak penuh baru nanti ada bedanya. Nah, itu 3 miliar ya. Terus yang di cabang Cilacapnya kita tutup jadi 3 miliar.
debit sama dengan kredit, aktiva sama dengan pasiva. Nah, sebelum ke selanjutnya, nah jadi penerbitan site SKBDN itu nggak selalu nasabah itu harus nyetor 100% nilai SKBDN-nya. But sometimes bank itu bolehin setoran jaminannya kurang dari 100%. Karena nasabahnya sangat dipercaya ya. Gue sangat percaya banget sama nih nasabah gitu. Nah, penerbitan SKBDN juga bisa kita tujukan ke bank lain ya. Jadi pada wilayah bank yang dituju itu bank penerbit punya kantor cabang misalnya. Jadi kalau kita mau transaksi ya maka kita harus melalui kantor cabang bank sendiri yang paling dekat, yang terdekat lah sama bank lain melalui clearing. Tapi kalau misalnya bank penerbit itu nggak punya kantor cabang di wilayah bank tertuju, maka ya harus mau nggak mau pakai bank koresponden atau koresponden banking yang punya cabang di wilayah itu. Nah, oke misalnya kita pakai contoh kasus yang tadi ya. Cuman yang diketahui kita tambahin. Misalnya sekarang setoran jaminannya itu bukan 100% ya. Jadi setoran jaminan yang dikasih sama PT Jaya Abadi itu baru 70% only. 30%-nya belum. Ya, beban gironya 1,7 miliar rupiah. Nah, sisanya tunai, cash. Nah, semua biaya komisi itu dibayar tunai. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu gini. Pertama di Bank BCA Bandung dulu, ya. Oke, di rekening administratifnya itu tetap 3 miliar rupiah ya. Tetap jangan dikaliin 70%-nya dulu. Jadi 3 miliar di sini saat SKBDN tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan di kredit, debitnya strip. Terus habis itu di rekening real efektifnya ya di sini baru kelihatan kan bedanya. Kita tulis dulu akunnya tanggalnya sama, kas sama giro PT Jaya Abadi di sebelah kiri, setoran jaminan SKBDN, komisi ongkos di sebelah kanan. Nah, untuk setoran jaminan SKBDN-nya, nah ini berubah kan. Kalau komisi ongkosnya tetap diketahui dari mana, dari soal. Setoran jaminan SKBDN itu 2,1 miliar. Kenapa bisa 2,1 miliar? Karena 70% itu dikali sama 3 miliar, dapat dong 2,1 miliar. Kalau nggak percaya hitung sendiri aja. Nah, ini di total kreditnya kita tambahin dulu total ya kan. Terus gironya tadi kok bisa 1,7 M? Itu diketahui dari soal. Tadi saya bilang itu misalnya begitu. Nah, jadi total kredit dikurang sama 1,7 miliar dapat kasnya sebelah kiri itu 405.300.000 rupiah ya. Itu untuk contohnya. Nah, itu kan tadi ada kekurangan ya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan setoran jaminan itu harus dilunasi dulu sebelum semua kewajiban bank penerbit dilakukan terhadap bank pembayar. Nah, kalau misalnya aplikan party atau dari pihak si aplikan itu nggak mampu bayar, nggak bisa bayar, maka kekurangannya bisa kita konversikan ke kredit ya. Prinsipnya itu namanya overdraft, talangan gitu. Jadi aplikannya bakal dikenakan namanya biaya provisi dan administrasi. Nah, misalnya di sini, ini kita pakai contoh kasus yang sama. Cuman di sini kekurangan setoran jaminannya kita konversi, jadi kredit yang diberikan. Provisi 3%, omong kosong misalnya. Nah, biaya administrasinya jadi 800.000 rupiah. Nah, sebentar. Nah, ini. Nah, kalau pencatatan di bank penerbit saat pembayaran. Nah, pertama di rekening administratif SKBDN-nya dulu, tanggalnya tetap sama, kita taruh di debit dulu ya. Saat SKBDN tidak bisa dibatalkan dan masih berjalan. Nah, ini tetap 3 miliar rupiah, nggak boleh 2,1 M di sini, nggak boleh. Jadi tetap yang awal dulu. Beli sak 100.000 sak semen, 30.000 rupiah. Terus di rekening real efektif. Nah, baru di sini ada bedanya kelihatan. Oke, kas kredit yang diberikan setoran jaminan SKBDN di sebelah kiri, terus yang cabang Cilacap, terus provisi sama administrasi di sebelah kanan ya. Kalau administrasi itu tadi 800.000 rupiah ya. Dari mana? Ya diketahui dari soal. Nah, terus cabang Cilacap tetap 3 M ya, 3 miliar. Nah, di sini setoran jaminannya kita dari debit dulu, setoran jaminannya tetap 2,1 M ya, jangan 3 miliar. Hati-hati di sini, hati-hati. Nah, di sini ada muncul 900 juta. Dari mana 900 juta rupiah? Nah, ini kan tadi kan
apa namanya, yang site SKBDN itu kan bla bla bla, itu kan 3 miliar rupiah. 70%-nya kan baru 2,1 miliar kan. Berarti logikanya yang belum ya kurang aja 3 miliar kurang 2,1 M. Jadi 900 juta rupiah. Nah, kita punya kan ini 30%-nya. Nah, untuk kredit yang diberikan jadinya 900 juta. Kalau buat pendapatan provisinya tinggal karena tadi 3% ya provisinya. Jadi 3% dikali 900 juta kita punya 27 juta. Ya, jadi total kredit di sini bla 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 kita tambah dikurangin sama total debit yang diketahui. Makanya kita dapat di sini kasnya 27.800.000 rupiah. Nah, kalau di pencatatan di Bank BCA Cilacap, cabang Cilacap, ya kita tutup saja. Berarti kan akunnya pendek aja. Jadi yang di cabang Bandung 3 miliar di debit, terus gironya PT Holosim itu 3 miliar rupiah ya di kredit. Debit sama dengan kredit, jangan sampai salah. Nah, itu kalau yang simpelnya. Nah, sekarang contoh penerbitan site SKBDN yang ditujukan pada bank lain melalui bank koresponden. Nah, misalnya gini, ada namanya PT Duta Wisata, nasabahnya Bank Omega Semarang. Saya mau beli 3 bis deh pariwisata, ya 800 juta rupiah harganya. Ke PT Berlian Surabaya, nasabahnya Bank Sentosa Surabaya. Jadi PT Berlian minta PT Duta Wisata ini, yuk buka site SKBDN. Nah, pas tanggal 20 Juni 2006 itu PT Duta Wisata buka site SKBDN. Setoran jaminannya itu penuh sih ke Bank Omega Semarang. Nah, setorannya itu punya beban giro 2 miliar rupiah dan sisanya tunai. Masih lanjut. Nah, Bank Omega Semarang itu memungut komisi penerbitan. Omong kosong 5 juta deh, 5 juta rupiah nih. Nah, ongkos kawatnya itu 400.000 sekarang, 400.000 rupiah. Ceritanya komisi sama ongkos kawatnya dibayar cash, tunai nih, sama PT Duta Wisata gitu ya. Nah, Bank Omega Semarang itu pakai Bank BCA Semarang jadi koresponden bank koresponden. Nah, Bank BCA Semarang itu memungut komisi konfirmasi 2 juta rupiah. Nah, Bank BCA Surabaya itu memungut komisi penerusan 1,5 juta rupiah. Nah, untuk pencatatannya itu seperti ini. Jadi pertama kan kita punya pencatatan pada Bank Omega Semarang dulu. Ini pas lagi buka SKBDN, menerbitkan SKBDN. Tetap ya di rekening administratif SKBDN, tetap di rekening real efektifnya tetap. Jadi untuk yang di rekening administratif SKBDN itu sendiri, pertama untuk di kreditnya site SKBDN nggak bisa dibatalkan dan masih berjalan dalam rangka perdagangan dalam negeri. Itu 2,4 miliar. Udah dapat dari mana? Udah dapat dari 3 unit bis pariwisata yang mau dibeli itu dikali sama 800 juta rupiah. Jadi kan 8 kali 3 kan 24. Berarti kan dapat dong 2,4 miliar rupiah. Kreditnya ada, debitnya strip 0. Terus di pencatatan pada rekening real atau efektif, itu kita tulis dulu akun semua. Kas, giro PT Duta Wisata, mirip sama kayak yang di atas, cuman beda aja. Di sebelah kiri, terus di sebelah kanan ada setoran jaminan SKBDN, komisi ongkos. Nah, untuk ongkosnya 400.000, ya untuk komisinya 5 juta. Dari mana? Dari soal. Ya, jadi kita nggak perlu nyari berapa komisi sama ongkosnya. Nah, setoran jaminannya tetap 2,4 miliar dari atas, ya 800 juta dikali 3. Nah, terus giro PT Duta Wisata itu kan 2 miliar ya, karena beban gironya itu 2 miliar, sisanya tunai katanya. Tulis aja di sini 2 miliar. Nah, kasnya dapat dong. Total kredit di sebelah kanan kita kurangi sama total bukan total, debit yang diketahui dulu deh, 2 miliar. Dapat dong kas 405 juta 400.000 rupiah. Nah, gimana kalau pencatatan di penyelesaian atau pas pembayaran site SKBDN? Nah, kalau tadi kan itu baru pembukanya, sekarang pas penyelesaiannya. Gimana kalau pencatatan pembayaran di Bank Omega Semarang? Nah, perlu kita tahu juga bahwa Bank Omega Semarang, buat Bank Omega Semarang gitu ya, maka dia langsung menyerahkan setoran jaminan PT Duta Wisata ke Bank BCA Semarang melalui BI, Bank Indonesia. Nah, kalau untuk pencatatan rekening administratifnya, pertama ya, site SKBDN-nya kita tulis 2,4 miliar rupiah di debit,
ya, kreditnya kosong, strip. Terus di pencatatan di rekening realnya kita punya setoran jaminan SKBDN tetap ya 2,4 miliar rupiah, jangan dirubah. Terus Giro Bank Indonesia karena statement tadi jadi 2,4 miliar rupiah ya, aktiva sama dengan pasifa. Oke, terus habis itu pencatatan di Bank BCA-nya, ini maksudnya Bank BCA Semarang ya. Ya, jadi di Giro Bank Indonesia 2,4 M tadi nggak berubah. Terus untuk komisinya tadi 2 juta. Nah, di sini cara dapat akun yang belum kita ketahui itu 2,4 miliar dikurangin sama 2 juta, dapat segini ya, 2 miliar 398 juta rupiah. Terus untuk pencatatan di bank selanjutnya ya, si bank penerus ya, gimana nih pencatatannya? Nah, pencatatannya itu di sini ya, di cabang Semarang ada ya, kita ambil dari seharusnya Semarang ya. Semarang itu 2 miliar 398 juta rupiah, taruh di debit, kita simpan. Terus tadi kan komisinya itu kan 1,5 juta rupiah dong, nggak bisa dirubah ya, sama ongkos-ongkos tuh nggak bisa dirubah. Baru Giro Bank Indonesia-nya berubah. Di sini jadi kita kurangin dulu kan, yang debit di sini kurang sama kredit dapat segini, 2 miliar 396 juta 500 ribu rupiah. Terakhir di Bank Sentosa Surabaya. Nah, itu di Giro BI-nya di debit ya 2 miliar 396 juta 500 ribu, terus Giro PT Berliannya sama ya, debit sama dengan kredit. Nah, itu sekian untuk yang site SKBDN. Nah, sekarang kalau di Usance SKBDN itu pembayarannya berjangka ya, pakai wesel berjangka. Beneficiary dalam hal ini itu nggak bisa langsung terima pembayaran secara cash pas barangnya dikirim ke aplikan. Nah, penerbitan Usance-nya itu disepakati untuk setoran jaminan kurang dari 100%. Jadi pihak aplikan party itu harus melunasinya pada saat semua barang itu udah dikirim atau saat SKBDN itu efektif lah ya. Nah, pas lagi wesel jatuh tempo, berarti semua transaksi sama si bank penerbit maupun wesel itu harus diselesaikan. Nah, berakhirnya SKBDN itu pokoknya kalau penyelesaian wesel itu adalah berakhirnya SKBDN. Ya, jadi mereka sama-sama saling berkaitan satu sama lain. Nah, penerbitan wesel berjangka SKBDN itu nggak selalu dicairkan pas saat jatuh tempo. Ya, jadi sangat tergantung semua pasti sama si pemegang sahamnya. Pemegang weselnya. Jadi kalau dia butuh duit ya, money sebelum wesel jatuh tempo, maka bisa menjualnya atau mendiskontokannya namanya. Nah, wesel yang didiskontokan atau dijual tadi itu akan dikenakan diskonto tertentu sama bank pembayar. Nah, perhitungan hari diskonto itu adalah dari tanggal diskonto, jadi dari tanggal diskonto itu sampai dengan hari jatuh tempo. Nah, sekian untuk jenis-jenis SKBDN. Sebentar, saya stop share dulu. Lanjut di sini. Sebentar. Ya, silakan. Selanjutnya. Selanjutnya ada transferable SKBDN, surat kredit berdokumen dalam negeri yang dapat dialihkan, di mana penerima pertama berhak mengajukan permohonan kepada bank penerus yang membayar, mengakses, atau menegosiasi untuk mengalihkan surat kredit berdokumen dalam negeri tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian kepada satu atau beberapa pihak penerima kedua. Namun demikian, tidak semua jenis surat kredit berdokumen dalam negeri dapat dialihkan. Surat kredit berdokumen dalam negeri hanya dapat dialihkan jika di dalamnya secara tegas dicantumkan kata dapat dialihkan atau transferable, sedangkan istilah lainnya tidak diperkenankan. SKBDN hanya dapat dialihkan satu kali kepada penerima kedua. Surat kredit berdokumen dalam negeri hanya dapat dialihkan sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang dinyatakan dalam SKBDN asli dengan pengecualian. Yang pertama, nilai surat kredit berdokumen dalam negeri. Yang kedua, harga satuan. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo. Yang keempat, tanggal terakhir pengajuan dokumen. Dan yang terakhir, jangka waktu pengangkutan. Salah satu atau semua batasan-batasan tersebut dapat dikurangi atau diperpendek. Selanjutnya,
Mekanisme transaksi sederhana SKBDN. Yang pertama, antara pembeli dan penjual barang terjadi kontrak pembelian atau penjualan dengan syarat pembayaran menggunakan SKBDN. Selanjutnya untuk nomor 2, pembeli membuka SKBDN di issuing bank sebesar nilai kontrak. Yang ketiga, issuing bank memberitahukan kepada paying bank bahwa SKBDN atas nama pemohon telah dibuka. Selanjutnya yang keempat, paying bank selanjutnya meneruskan ke pihak beneficiary bahwa SKBDN telah dibuka. Yang kelima, penjual selanjutnya mengirimkan barang yang diperjanjikan melalui perusahaan pengangkutan. Yang keenam, bukti penerimaan barang selanjutnya diserahkan kepada pihak bank dan kepada pihak pembeli. Yang ketujuh, bank penerbit issuing bank memberitahukan kepada bank pembayar bahwa barang telah diterima sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam SKBDN. Yang kedelapan, bank pembayar meneruskan kepada beneficiary dan melakukan negosiasi pembayaran. Yang kesembilan, beneficiary selanjutnya menandatangani wesel yang diterbitkan bank pembayar. 10. Bank pembayar menyerahkan wesel yang diterbitkan kepada bank penerbit SKBDN untuk segera dipenuhi. 11. Bank pembayar melalui bank penerbit membebankan kepada pihak aplikan untuk memenuhi seluruh setoran jaminan. 12. Bank penerbit memberikan konfirmasi bahwa seluruh dana untuk SKBDN dimaksud telah efektif. Terakhir, bank pembayar melakukan pembayaran kepada beneficiary. Next. Syarat dan ketentuan pembukaan SKBDN. Yang pertama itu memiliki badan usaha. Yang kedua memiliki NPWP, TDP, dan SIUP. Yang ketiga, wajib membuka rekening giro. Yang keempat, menyerahkan agunan sesuai ketentuan. Yang kelima, memiliki kinerja dan track record yang baik. Yang keenam, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar aturan, ketentuan, dan hukum dalam transaksi perdagangan internasional. Next. Beberapa ketentuan yang harus ditaati untuk penerbitan SKBDN adalah yang pertama, pemohon dan penerima berkedudukan di dalam negeri. Yang kedua, dalam hal SKBDN dibuka dalam valuta asing, bank premburs atau bank yang ditunjuk oleh bank pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran atau reimbursement kepada bank pembayar dapat berkedudukan di luar negeri. Yang ketiga, SKBDN hanya dilakukan untuk transaksi perdagangan barang. Yang keempat, dalam hal transaksi perdagangan barang tersebut terkait dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, nilai barang harus lebih besar dari nilai jasa. Yang kelima, transaksi perdagangan barang tersebut hanya dapat dilakukan dengan batasan bahwa perpindahan barang dilakukan di dalam negeri atau perpindahan barang boleh dilakukan dari dalam negeri ke luar negeri sepanjang SKBDN diterbitkan atas dasar LC dan non-LC untuk tujuan ekspor. Yang keenam, SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah. Next. SKBDN dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang SKBDN terkait dengan perdagangan internasional. Yang kedelapan, SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari bank pembuka, bank pengkonfirmasi jika ada, dan bank penerima. Yang kesembilan, jangka waktu SKBDN dan jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemohon dan bank pembuka. Yang ke-10, dalam penerbitan SKBDN, bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan dan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bona fiditas pemohon. Yang ke-11, dalam hal SKBDN diterbitkan dengan syarat pembayaran dibuka atau red clause, bank wajib menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik. Yang terakhir, permohonan penerbitan SKBDN hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya. Next. Setelah menerima permohonan pembukaan SKBDN, maka bank dengan berpedoman pada hanya berurusan dengan dokumen dan bukan dengan barang, lakukan penganalisisan permohonan tersebut. Bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan atau pembukaan SKBDN apabila dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat hal yang pertama, nama jelas dan alamat pemohon, yang kedua, nama jelas dan alamat penerima, yang ketiga, nilai SKBDN,
Yang keempat, syarat pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi. Yang kelima, rincian dokumen seperti dokumen pengangkutan barang atau dokumen lain yang dibutuhkan. Yang keenam, tanggal terakhir pengajuan dokumen. Yang ketujuh, tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi. Yang kedelapan, tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo SKBDN. Yang kesembilan, media penerbitan SKBDN berupa surat, SWIFT atau sarana lain. Yang ke-10, uraian barangnya. Yang ke-11, tanggal terakhir pengiriman barang, tempat tujuan pengiriman barang, dan yang terakhir, pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan SKBDN. Next. Selanjutnya ada contoh laporan transaksi SKBDN. Di baris ada penerbitan SKBDN, yang kedua ada SKBDN yang dibatalkan, ada realisasi SKBDN, dan yang keempat ada SKBDN yang belum direalisasi. Untuk penerbitan SKBDN ini berdasarkan jangka waktu pembayaran SKBDN. Ada SAIK atau usance yang dihitung secara kumulatif sejak awal tahun bulan Januari sampai dengan akhir bulan laporan. Metode perhitungan kumulatif tersebut di cut off secara tahunan sehingga setiap awal tahun data yang dilaporkan adalah data penerbitan pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. Yang kedua, SKBDN yang dibatalkan adalah SKBDN yang tidak jadi direalisasi. Dihitung secara kumulatif sejak awal tahun bulan Januari sampai dengan akhir bulan laporan. Yang ketiga, realisasi SKBDN adalah SKBDN yang kewajiban pembayarannya sudah dilaksanakan oleh bank, dihitung secara kumulatif sejak awal tahun bulan Januari sampai dengan akhir bulan laporan. Yang keempat, SKBDN yang belum direalisasi adalah SKBDN yang belum jatuh tempo pembayarannya dan masih menjadi kewajiban bank, dihitung sejak awal tahun sampai dengan akhir bulan laporan. Selanjutnya ada kolom 1 sampai 6. Nah, kolom 1 ini diisi dengan jumlah SKBDN rupiah dalam satuan. Untuk kolom 2 diisi dengan nilai SKBDN rupiah dalam jutaan rupiah. Yang ketiga itu diisi dengan jumlah SKBDN valuta asing dalam satuan. Untuk kolom 4 diisi dengan nilai SKBDN valuta asing dalam valuta asal. Yang kelima itu diisi dengan nilai SKBDN valuta asing yang telah dikonversikan ke dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs tengah atau kurs transaksi jual ditambah kurs transaksi beli Bank Indonesia lalu dibagi dua pada akhir bulan laporan. Untuk terakhir, kolom 6 itu diisi dengan penjumlahan dari kolom 2 dan kolom 5. Next. Selanjutnya ada biaya-biaya SKBDN. Kita mengambil contoh dari Bank Maspion. Yang pertama ada pembukaan SKBDN. Yang pertama ada opening atau increasing commission for SKBDN. Itu sebesar 1/16% minimum atau minimalnya 250.000. Yang kedua ada biaya SWIFT. Biaya SWIFT terbagi dua. Yang pertama untuk pembukaan SKBDN dan yang kedua untuk perubahan SKBDN. Untuk pembukaan SKBDN sebesar 250.000. Untuk perubahan SKBDN sebesar 200.000. Yang ketiga adalah acceptance commission for usual SKBDN. Itu sebesar 1/annum atau minimal 250.000. Yang keempat itu adalah diskrepansi atau selisih. Itu sebesar 500.000. Yang kelima adalah reimburse charge atau biaya penggantian. Itu sebesar 250.000. Yang keenam adalah overdrawn commission atau komisi overdraw. Itu sebesar 1/16% atau minimal 250.000. Next. Selanjutnya yang jenis kedua adalah receipt of money order or SKBDN dokumen, yaitu penerimaan wesel atau dokumen SKBDN. Yang jenis pertamanya adalah with negotiation out discounting fasilitas. Itu dengan menggunakan fasilitas negosiasi. Itu sebesar 1/8% atau minimal 250.000. Kalau dengan tanpa fasilitas itu sebesar 1/16% atau minimal 250.000. Yang kedua adalah dokumen delivery charge atau biaya pengiriman dokumen, itu sebesar 150.000. Yang ketiga adalah SKBDN Advising Commission atau komisi pembina SKBDN, itu sebesar 500.000. Next. Pembayaran SKBDN dapat dilakukan dengan dua cara. Yang satu, pertama pembayaran di muka. Artinya adalah sebelum barang dikirim atau
belum sampai pada pihak pembeli atau pemohon SKBDN, pihak beneficiary dapat mencairkannya. Cara ini dapat disetujui oleh bank bila pihak pemohon menyetorkan 100% pada saat pembukaan atau penerbitan SKBDN. SKBDN yang dibayar di muka disebut red clause SKBDN. Cara pencatatannya seperti SAK SKBDN, hanya rekening saja bernama red clause SKBDN. Yang kedua adalah pembayaran menjangka. Bila diperhatikan, cara pemberian SKBDN dapat dilakukan setiap waktu selama SKBDN diunjukkan dan secara berjangka dengan Wexel. Next. Selanjutnya, ada SKBDN diterbitkan oleh bank penerbit yang sering disebut juga bank pembuka atau issuing bank. Issuing bank atau bisa dibilang bank pembuka dapat menunjukkan bank tertentu untuk meneruskan SKBDN kepada beneficiary. Bank yang meneruskan disebut adalah bank penerus atau advising bank. Bank ini melakukan pembayaran kepada beneficiary bila mendapatkan persetujuan dari bank penerbit untuk melakukan SKBDN operatif. Namun, apabila SKBDN bersifat non-operatif, maka pembayaran harus dikonfirmasi terlebih dahulu dengan bank penerbit. SKBDN operatif atau non-operatif juga berlaku untuk sign ataupun usage SKBDN. SKBDN operatif adalah SKBDN yang langsung dapat dilakukan karena tidak perlu memerlukan perintah lebih lanjut dari bank pembuka. SKBDN non-operatif adalah SKBDN yang belum dapat dilaksanakan karena masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari bank pembuka. Bank pembayar SKBDN non-operatif perlu mengirimkan dokumen yang sudah disyaratkan dalam SKBDN kepada bank penerbit atau bank pembuka. Bila ini yang dilakukan, maka bank pembayar dengan bank pengkonfirmasi juga bertindak sebagai bank pengirim. Hasil konfirmasi dengan bank pembuka akan diteruskan ke beneficiary. Bila bank meneruskan SKBDN, maka disebut bank penerus atau advising bank. Penerus SKBDN terhadap beneficiary untuk bernegosiasi pembayaran serta wesel yang diterbitkan oleh akan menempatkan bank itu sebagai negosiasi bank. Khususnya untuk bank penerbit yang tidak mempunyai cabang di wilayah bank tertentu akan menunjukkan bank koresponden. Bila bank koresponden juga ditunjuk untuk melakukan penggantian pembayaran terhadap bank pembayar, maka bank tersebut disebut bank penerus. Selanjutnya ada peraturan BI tentang SKBDN. Pasal 13 ayat 5/6/PBI /2003 bahwa SKBDN dapat diteruskan kepada penerima melalui bank penerus tanpa mengikat bank penerus dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila bank penerus memilih untuk meneruskan SKBDN kepada penerima, maka bank penerima harus ambil langkah-langkah yang memadai untuk memeriksa keabsahan SKBDN yang bersangkutan terlebih dahulu. Yang kedua, apabila bank penerus memilih tidak meneruskan SKBDN, maka bank penerus wajib segera memberitahu kepada bank pembuka. Yang ketiga, apabila bank penerus tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN, maka bank penerus wajib segera memberitahu kepada bank pembuka. Dan apabila bank penerus tetap akan meneruskan SKBDN kepada penerima, maka wajib disertai dengan pemberitahuan kepada bank penerus untuk tidak memastikan keabsahan SKBDN. Selanjutnya, pasal 14 ayat 5/6/PBI /2003. Yang pertama, bank penerus dapat meneruskan SKBDN kepada penerima tanpa menambahkan konfirmasi kecuali bank pembuka menentukan lain dalam permintaan atau kuasa untuk menambahkan konfirmasi. Yang kedua, jika bank lain diminta untuk diberi kuasa oleh bank pembuka untuk menambah konfirmasi atas SKBDN, tetapi bank yang diminta tidak bersedia, maka penolakan wajib segera diberitahu kepada bank pembuka. Selain itu, jika kita lihat dari contoh Bank BTN,
ada beberapa benefit yang kita ambil, yaitu mendapatkan kepastian pembayaran penjual atau supplier atau subkontraktor dari bank pembuka, kemudian memitigasi risiko yang tidak terbayar dokumen penjual atau supplier ataupun subkontraktor dari bank pembuka karena adanya disparensi dengan layanan preparasi dan pemeriksaan dokumen Bank BTN. Lalu membantu cash flow penjual atau supplier atau subkontraktor dengan diskonto dokumen SKBDN berjangka Bank BTN. Lalu yang terakhir, biaya yang kompetitif. Selanjutnya bisa dilihat Bank Sinarmas mempunyai SKBDN, yaitu dengan cara mendaftar, nasabah menerima LC atau SKBDN harus membayar biaya penerusan terlebih dahulu untuk menerima salinan asli LC atau SKBDN apabila nasabah memutuskan untuk melakukan proses penagihan di bank lain. Selanjutnya, tarif atau biaya yang dikenakan untuk melakukan pembuatan SKBDN yaitu untuk biaya penerusan dan perubahan LC atau SKBDN untuk nasabah yaitu free jika collection, nego atau diskonto di Bank Sinarmas. Tapi dikenakan biaya 300.000 jika collection atau nego diskonto yang tidak ada di Bank Sinarmas. Selanjutnya jika transfer LC atau SKBDN untuk non-nasabah yaitu sejumlah 500.000, untuk internal 500.000, sedangkan untuk yang bank lain 750.000. Selanjutnya untuk komisi collection LC atau SKBDN di dalam dolar yaitu 0,125% minimal $35. Kemudian komisi collection LC SKBDN dalam bentuk rupiah yaitu 0,125 minimal 350.000 dan biaya pengiriman dokumen atau DHL untuk dalam negeri yaitu 100.000 rupiah dan luar negeri $25 sampai $50. Next. Selanjutnya ada peraturan Bank Indonesia mengenai perubahan SKBDN. Yang pertama adalah latar belakang, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data dan informasi, Bank Indonesia mengembangkan metode penyampaian laporan secara online dalam sistem laporan kantor pusat Bank Umum. Lalu diimplementasikannya sistem LKPBU melalui PBI nomor 10/3/PBI/2008 tanggal 4 Februari mengenai tentang laporan kantor pusat Bank Umum. Membawa konsekuensi pada perubahan metode penyampaian laporan bank yang semula disampaikan kepada Bank Indonesia secara manual hard copy menjadi online otomatis sistem. Salah satu laporan tersebut adalah laporan bulanan transaksi surat kredit berdokumen dalam negeri. Nah, sejalan dengan diterbitkannya PBI nomor 10/3/PBI/2008 tentang LKPBU tersebut, diperlukan amandemen atau perubahan PBI nomor 5/6/PBI/2003 tanggal 2 Mei tentang surat kredit berdokumen dalam negeri, khususnya terkait dengan pasal 27 dan juga pasal 28, yang dimana pasal tersebut mengatur mengenai penyampaian laporan dan pengenaan saksi laporan SKBDN. Kemudian ada tujuan. Di sini perubahan pasal 27 dan pasal 28 PBI nomor 5/PBI/2003 tentang SKBDN dimaksudkan untuk menyelaraskan aturan pelaporan SKBDN dengan aturan pelaporan yang sebagaimana diatur dalam ketentuan laporan kantor pusat Bank Umum. Kemudian ada pokok-pokok yang diatur dalam batang tubuh. Itu berisikan penyampaian laporan SKBDN dilakukan sesuai dengan ketentuan laporan kantor pusat Bank Umum yang berlaku.
Dengan demikian, format laporan sebagaimana lampiran 1 berisikan laporan transaksi SKBDN dan lampiran 2 itu berisikan laporan pengambilan alihan wesel SKBDN. PBI nomor 5 garis miring 6 garis miring PBI garis miring 2003 tentang SKBDN sudah tidak dipergunakan lagi. Kemudian sanksi kepada bank yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan SKBDN mengacu kepada ketentuan sanksi laporan kantor pusat bank umum yang berlaku. Jadi saya jelaskan dulu terlebih dahulu bahwa ketentuan pasal 27 telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Bank wajib menyampaikan laporan SKBDN setiap bulan dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum yang berlaku. Kemudian juga pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum yang berlaku. Next. Nah, di sini ada formulir perubahan SKBDN. Bisa dilihat formulir ini mengenai perubahan LC atau SKBDN tersebut di samping bergantung pada persetujuan dari penerima. Syarat dan ketentuan LC atau SKBDN selain yang tersebut di samping tetap sama dan tidak berubah. Maka biaya perubahan LC ini menjadi beban kepada pemohon dan juga penerima. Lalu ada juga poin-poin dari formulir perubahan SKBDN ini. Pertama, untuk mengajukan perubahan syarat dalam kontrak jual beli, misalnya dapat merubah waktu pengiriman atau ada perubahan merek atau jenis barang. Kedua, serta kalau tidak di addendum yang bisa dibilang sesuatu yang ditambahkan ke dokumen tertulis yang sudah ada sebelumnya dan biasanya berupa sebuah kontrak, maka nanti tidak di-comply atau dituruti. Terakhir, jadi bank dalam memverifikasi dokumen pengiriman dan dokumen SKBDN-nya itu match atau cocok. Next. Selanjutnya ini ada settlement. Settlement ini adalah kondisi. Settlement ini adalah suatu kondisi atau proses terakhir dari suatu transaksi antara penjual dan pembeli tanpa adanya piutang maupun pemasukan awal sebelum layanan selesai dilakukan. Settlement ini juga tidak berlaku dalam kondisi utang ataupun saat suatu perusahaan menerima suatu bayaran terlebih dahulu sebelum mengirim barang atau menyelesaikan pekerjaannya. Settlement ini juga tidak akan berlaku pada kondisi piutang atau saat suatu perusahaan sudah melakukan pelayanan atau sudah mengirimkan barang pesanan kepada konsumennya, tetapi belum mendapatkan pembayaran atas pekerjaannya tersebut. Dengan kata lain, kondisi ini memiliki syarat mutlak, yaitu pembeli dan penjual sudah menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga tidak ada lagi tanggungan yang harus dipenuhi nantinya. Selain dalam transaksi barang dan jasa, settlement ini juga berlaku untuk perdagangan saham. Transaksi saham ini dikatakan pada tahap paripurna apabila investor beli sudah menerima sejumlah saham yang dibeli dan investor jual sudah menerima uang senilai saham yang dijual. Tahap akhir dalam jual beli juga dalam waktu yang bervariasi karena tergantung pada jenis transaksi, kesanggupan, dan kesepakatan. Contohnya itu apabila pembeli membayar tagihan pada hari A, lalu penjual langsung mengirimkan barang dan diterima pada hari yang sama, maka dianggap sudah selesai pada 1 hari. Namun, waktu yang lebih lama juga bisa dapat terjadi. Next. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari settlement ini yang pertama fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas ini merujuk pada keseimbangan dalam hal keuangan. Berkat transaksi yang sudah selesai dilakukan, maka pendapatan yang diterima dari pembeli juga akan mendukung kestabilan keuangan pihak penjual.
Dengan begitu juga penjual baik perseorangan maupun perusahaan akan memutar kembali uang tersebut untuk kebutuhan lainnya. Sekaligus juga bisa untuk bertahan dalam ekonomi. Yang kedua, fungsi pemenuhan. Bagi pembeli, proses transaksi yang sudah selesai menjadikan mereka lebih cepat memenuhi apa yang dibutuhkan. Sedangkan bagi pihak penjual, fungsi pemenuhan ini berkaitan dengan terpenuhinya target penjualan barang pada periode tertentu. Apabila seluruh proses pembelian belum selesai, tentu tidak ada dana yang akan masuk dan belum bisa diklaim bahwa transaksi tersebut memiliki andil dalam pemenuhan target. Yang terakhir yaitu fungsi penyelesaian. Fungsi penyelesaian ini saat penjual dan pembeli sama-sama sudah menunaikan hak serta kewajibannya, maka sudah tidak ada lagi beban yang tertinggal. Next. Selanjutnya ada tujuan settlement. Yang pertama ini adalah mendapatkan barang atau produk tertentu yang dibutuhkan dari pihak penjual dengan melunasi sejumlah biaya serta memenuhi persyaratan lainnya. Selanjutnya ada mendapatkan layanan atau jasa yang diberikan oleh pihak penyedia dengan membayar penuh sejumlah tagihan dan memenuhi persyaratan yang diberlakukan. Yang ketiga, menghindari tanggungan utang yang harus pembeli bayar kepada penjual. Yang keempat, menghindari beban piutang yang harus penjual tagih kepada pembeli. Selanjutnya ada memperoleh pemasukan dari barang yang terjual atau jasa yang terpakai, mempercepat proses transaksi tanpa masalah, membantu pihak penjual dalam melakukan pembukuan keuangan dengan cepat, dan yang terakhir, meminimalisir risiko dalam sistem pembayaran. Next. Selanjutnya ada penyimpanan dokumen sesuai yang tertulis pada pasal 20 tahun 2003 yang berbunyi, pasal pertama, yaitu bank pembuka atau bank pengkonfirmasi jika ada, wajib mengambil alih dokumen dan melakukan penggantian pembayaran kepada bank tertunjuk yang sudah membayar, mengaksep atau menegosiasi dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN. Pasal 2, yang berbunyi bank pembuka atau bank pengkonfirmasi jika ada atau bank tertunjuk yang menerima dokumen wajib menentukan kesesuaian dokumen dengan persyaratan dan kondisi SKBDN. Pasal 3 yang berbunyi apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan persyaratan dan kondisi SKBDN. Yang pertama, bank pembuka, bank pengkonfirmasi jika ada atau bank tertunjuk dapat menolak untuk mengambil alih dokumen. Yang kedua, bank pembuka dapat menghubungi pemohon untuk meminta persetujuan atas penyimpanan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam paragraf 18 ayat 1 huruf B. Pasal 4 yang berbunyi dalam hal dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf A, bank pembuka, bank pengkonfirmasi jika ada, atau bank tertunjuk wajib menyebutkan penyimpangan yang menjadi dasar penolakan dokumen dan menentukan pilihan untuk menahan dokumen untuk kepentingan pengirim atau mengembalikan dokumen kepada pengirim. Pasal 5, dalam hal terjadi penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf A, maka bank pembuka atau bank pengkonfirmasi jika ada berhak untuk menagih kembali setiap pembayaran yang telah dilakukan kepada bank pengirim beserta bunga. Pasal 6 yang berbunyi dalam hal bank pengirim memberitahu kepada bank pembuka atau bank pengkonfirmasi jika ada bahwa A. Terdapat penyimpangan di dalam dokumen, atau B. Bank pengirim telah membayar, mengaksep atau menegosiasi dengan persyaratan under reserve atau atas suatu jaminan sehubungan dengan penyimpangan itu. Maka bank pembuka atau bank pengkonfirmasi jika ada wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Pasal 7 yang berbunyi persyaratan atau jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf D hanya berlaku bagi hubungan antara bank pengirim dengan pihak-pihak kepada siapa persyaratan tersebut telah dibuat atau dari siapa atau atas nama siapa jaminan tersebut diperoleh. Sudah.
Masih di mute kan ya? Oh ya, baik, thank you. Oke, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai SKBDN. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga apapun yang sudah kita jelaskan kepada teman-teman semua mengenai SKBDN ini dapat dimengerti ya, dan tentunya nanti pada saat implementasinya bisa diimplementasikan dengan baik ya. Tetap selalu jaga protokol kesehatan, sehat selalu dan sukses selalu, and we wish you all the best. Oke, salam dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.